ditipu dengan gereja 2,5 M ya. Kalau kita 2,5 munting gitu, itu lihat ya. Bayangkan, jadi kalau hari ini saudara punya tanggungan masih besar gitu, gedenya sakiro gitu, tak datengin yang lebih gede ya. Rumahnya pada regone rarongnya setengah gitu, betul nggak? Ya, tapi ini kadang gitu, kita itu kadang self-pity, mengasihani diri sendiri, rasa masalah itu paling gede. Tak tekoknya sendiri kau Surabaya, ini saya gedenya enek 14 M. Tak konten ini sisa itu, supaya Anda itu terbuka gitu, masalah ini bahwa kamu itu jangan mengasihani dirimu sendiri. Rasanya kalau masalahmu utangmu 500.000 kayak kiamat. Nah, ini kiamatnya, ini sak surgane kutut. Barang yang setengah, saudara 500 kiamat kok ya. Tapi belajar bahwa jangan kita ini mengasihani diri sendiri. Tapi tadi saya tangkap poinnya waktu di situ beliau ngomong betul, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara itu harus seperti yang dikatakan Nabi, makan firman. Orang yang hidupnya dalam firman itu imannya solid, ngerti solid. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya seperti Petrus yang ditampi, ya, seperti apa? Gandum itu loh, yang ditampi, yang nggak ada isinya, kena angin hilang, kena goncangan hilang. Tapi yang ada isinya akan bertahan di situ. Kemarin minggu waktu saya pelayanan 3 tempat itu, sepanjang perjalanan WA saya isinya kabar buruk semua tentang Surabaya. Karena pagi saya jam 6 khotbah di Mojokerto, ya, jam 11-nya di Minden, Surabaya, sorenya di Nirwana, Surabaya. Itu isinya dari sepanjang hari itu kabar buruk semua. Ya, bahkan yang tante-tante itu saya cerita, ya, ibadah di Mojokerto hari Rabu cancel, ibadah lagi di Solo cancel, semua cancel semua. Tapi dalam hati saya bilang waktu itu si yang undang saya yang siang itu hari Sabtunya itu sempat WA ibu pendetanya, Pak besok jadi khotbah karena kondisinya kan kayak begini, kira-kira Bapak ikut jadi khotbah enggak? Ya saya cuma jawab sederhana, saya itu kalau berangkat khotbah itu siap-siap pulang tinggal lama. Iya, betul nggak? Saudara, cuma khotbah mau beramplop, ya mesti saudara takut. Tapi kalau saudara khotbah dengan risiko memang sudah persiapan Anda untuk mati hari itu, ya mesti berjalani. Kenapa? Karena banyak yang cancel ternyata. Nah, pada waktu kemarin minggu itu Tuhan bicara sama pembuktian imanmu itu iman rombongan atau iman yang solid. Kalau iman rombongan kelihatannya berat, tapi rombongan kayak di sini apa? Ketika ada goncangan, Anda sama-sama kena angin semua. Tapi kalau imannya solid, ya Anda sendirian pun Anda tetap berangkat paling nanti, betul nggak? Makanya di sini saya harapkan saudara bukan iman rombongan, iman ijen, ya. Kasih tahu kanan kiri muslim badan dulu. Ojo rombongan, toh konco nih hati kowe melok hati kok, konco mlebu neraka kowe melok neraka sisan. Ya lah, pengen nggak apa-apa, tapi saya nggak mau. Dan hari itu saya tiba-tiba tertaruh perkataan dalam hati saya, iya, kadang itu mau Kristen ngomong tok, ya loh, lagi bombongan, ibadah sudah dibatalnya semua, ditutup semua. Saya ngomong, harusnya makin gelap, katanya orang Kristen itu anak terang loh, katanya loh ya. Harusnya kalau semakin kondisi gelap, ada yang maju di depan. Dia tuh bawa terangnya, saudara. Kalau saudara nggak bawa terang, kodok diri ngambil, terus maju sopo. Betul nggak? Harusnya kalau ada bombongan itu malah gereja ibadah dikencengin. Doanya diadakan terus, malah iso saya sampai Sabtu. Jangan malah dilibur-liburkan begitu, ngerti ya? Jadi yang di sini jangan sampai ya. Puji Tuhan caluban ini terus dipagri ya. Nah, orang banjir sekian. Ya, karena demo bakal. Beberapa orang takut anaknya sekolah gara-gara pedine demo. Saya sama Abi lewat tuh hanya apa-apa. Aman. Itu kira aman. Tapi kalau itu tidak aman, tetap ibadah harus jalan yang budaya harus diperhatikan ya. Ibadah seminggu pisan, rai pisan ya tetap bacot Kristen tenan. Jadi saya berdoa saudara imannya solid ini saya. Kenapa? Ini Anda belum yang bilang sing dibong sik gedung DPR. Saya berdoa gereja sing dibong. Oh iya no,
Dan saudara merasa gitu, masa aniaya itu kayak apa loh? Imannya gak diuji percuma. Saudara mau pamer tau, cinta Tuhan, wah menyembah Tuhan, berarti itu dibuang gereja, orang yang gereja. Alasannya kok, kita harus berhikmat. Ya kok, ojo mati saiki, gaya lambemu. Nah, itu kan Kristen lambe kok, ya baca bilang. Oh nih, jadi nenek bobongnya tetap berangkat tuh ya. Gereja tetap buka. Kalau orang sama soal. Nek sampai gereja itu tetap ada kalau ya. Harus ya, harus doa. Dan yang kedua, saya terkejut tadi waktu beliau cerita orang bicara banyak satu. Hari ini siapa yang datang dengan masalah? Dan saudara sudah pernah banyak janji Tuhan dalam hidupmu, termasuk saya. Saya tiba-tiba dengarkan Tuhan, kamu coba cek. Elia itu dia bikin mujizat berapa? Total di Alkitab, Elia itu bikin mujizat 14 mujizat yang tercatat di Alkitab. Dan ketika Elia ini mau naik ke surga, ada satu anak rohaninya namanya Elisa. Itu yang ngetutnya Elia terus. Dan dia minta kepada Elia apa? Aku minta 2 bagian dari roh, double, pengurapan double. Lalu Elia berkata kepada Elisa, yang kamu minta itu sulit. Tapi kalau kamu nanti lihat aku naik ke surga dan kamu lihat, maka hari itu pengurapan itu akan double dalam hidup. Dan betul, ketika kereta berapi datang, Elia terangkat, Elisa melihat itu. Ketika dia melihat itu, jubahnya dijatuhkan. Dan mujizat pertama yang dilakukan Elisa itu apa? Dia pegang jubahnya Elia. Dia berkata kepada sungai Yordan, di mana Tuhannya Elia, lalu dipukulkan, tiba-tiba sungai Yordan terbelah. Bapak sekalian, kalau saudara cek di Alkitab, saudara pelajari, saya terkejut. Ternyata mujizat yang dilakukan Elisa selama hidupnya ternyata tidak 2 kali lipat seperti yang pendeta-pendeta khotbah selama hidupnya loh. Ya, pendeta-pendeta khotbah 2 kali, mujizatnya juga 2 kali. Kalau Elia melakukan 14, berarti Elisa melakukan berapa harusnya? 28 kali. Ternyata data yang saya hitung mujizatnya Elisa cuman 27 kali. Berarti Tuhan salah. Berarti janji Tuhan itu tidak terbukti loh. Ya, tidak terbukti. Pasti tidak terbukti. Ternyata enggak. Tuhan bicara apa? Kamu cek. Saya cek, saya baca. Ketika dia lakukan mujizat terakhir adalah kepada Raja Yoas. Dia bilang, pukulkan anak panah itu ke tanah. Raja Yoas diomongin Nabi gak nurut, asal dia tak dipukul cuma kental tok. Dan 3 kali kamu perang dan menang, setelah itu kamu kalah. Dan setelah itu ayatnya berkata Elisa mati dan dikuburkan. Tapi tak kasih tahu, mujizat yang ke-28 adalah ketika Elisa dikuburkan, lalu ada orang yang menguburkan orang. Tiba-tiba ada musuh menyerang, orang yang mikul jenazah ini kaget. Wah, mereka sudah bingung, langsung jenazahnya diuncalin di dekat kuburannya Elisa. Dan ketika jenazah itu bersentuhan dengan tulangnya Elisa yang sudah mati, Alkitab berkata orang itu hidup. Dan Tuhan berkata jelas pada itu, kamu lihat, kamu sudah terima janji Tuhan banyak. Kamu terima janji Tuhan yang mungkin hari ini kamu berpikir kurang ini. Tak beritahu, Tuhan tidak pernah bohong. 27 mujizat selama Elisa hidup. Tapi pada waktu Elisa mati pun tulangnya masih menggenapi mujizat terakhir yang Tuhan janjikan, yaitu orang mati dibangkitkan karena tulangnya. Hari ini dengarkan pesan Tuhan. Hari ini mungkin kau punya masalah belum selesai. Kau didoakan banyak hamba Tuhan sakti, ya lah. Kau terima janji Tuhan, kok tidak terbukti ya? Kok belum ya? Kok lama ya? Tak kasih tahu. Kalau Tuhan tidak pernah lupa kepada Elisa, maka Tuhan yang sama tidak pernah lupa kepada saya dan saudara. Mujizat terakhir itu Tuhan tidak pernah lupa. Orang ngomong, loh cuma 27 ya loh, tidak terbukti. Ternyata enggak. Di saat kamu mati pun, keuanganmu mati pun, bisnismu mati, kesehatanmu mati, semua kartu mati, Tuhan bisa buat kehidupan. Dan itu adalah mujizat ke-28
persis Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Jadi hari ini kalau saudara punya masalah, ingat janji firman Tuhan. Tuhan adalah gembalamu, tidak akan kekurangan kamu. Yakin ayat 1 itu saja kamu pegang, kamu tidak akan kekurangan sampai kapanpun. Hidup akan mengalami kelimpahan, kemakmuran, diberkati lagi untuk jadi berkat. Jadi saya berdoa, pesan ini yang disampaikan oleh Cornelius tadi luar biasa. Tapi dari semua pesan yang disampaikan, satu hal yang powerful yang saya tangkap, iman yang benar. Ya, jangan iman yang besar tok, iman yang sekecil biji sesawi tok, enggak. Iman yang benar itu apa? Sekalipun gunungnya enggak pindah, tetap kamu sih percaya Tuhan enggak? Imannya sadar itu imannya walaupun itu, walaupun kamu enggak ditolong Tuhan, kamu tetap menyembah Tuhan. Masih bisa enggak kayak gitu? Ya, jangan jadi orang Kristen cengeng. Nanti ya itu tadi ibadahnya diproyeknya sih demi keamanan. Nah, yang aman ya dompetnya ini dari dia. Bener. Loh, barang siapa mencintai nyawanya kan hilang nyawanya. Pokoknya dompetmu, sayang dompetmu hilang saat duitmu ya, betul nggak? Belajar untuk tidak sayang nyawa hari ini. Alkitab berkata ini ada sedikit lagi juga. Kamu bisa mengalahkan setan itu dengan kuasa darah Yesus, kata kitab Wahyu. Tapi yang kedua, yang bisa mengalahkan setan kalau nggak ada yang kedua nggak bisa. Apa itu? Karena kamu bersaksi dan kamu tidak mengiman sama nyawamu. Loh ada itu nih, mau saksi tok, saksi tok percuma kalau benar. Saksian tok, dan tapi dibuktikan wani mati orang. Iya loh. Dan saksi tok kabeh aku diberkati Tuhan, aku mujizat Tuhan, aku putuku mana? Semono ya akeh tunggale. Mati wani orang. Loh kita Wahyu ngomong begitu loh, karena mereka tidak menyayangkan nyawanya. Selama kita iman nyawa, keibadah ini dipenggak pendeta mengisi wedi berarti iman nyawa. Lu kok ngomong dulu ya Bu? Iya, jangan iman nyawa. Kamu takut sama manusia, kamu akan mati dengan manusia. Catatan baik-baik. Kamu takut Tuhan, kamu akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan takut pada maut. Ya, saya berdoa di sini menjadi Kristen nekat, wis mati, mati kabeh. Ngono ya. Loh, nah saudara emangnya mau masuk surga corongnya rapi pakai nisip ya? Ya bener gak? Bener gak? Saudara baptis terima janji Tuhan masuk surga gak? Dan rapi pakai nisip lebunya kapan? Ya ini sudah nek dibom gerejamu pas ibadah ya pasti ke surga. Loh kenapa takut gitu? Kristen kok jureh ngomong semari ngomong iya dibuktikan. Bener Pak Edi? Mati Pak Edi? Pak Edi nak sumur itu ya. Sing ngomong sing mikir nak seneng kawin iki. Nah, iki pengumuman terakhir. Besok hari Selasa depan ajak teman-temannya yang lain karena kita akan present musiknya akan dipimpin oleh Pak Yusak Sujarwo dan Don Gusti. Nah, terus yang khotbah itu Nabi dari India. Jenenge Ibu Akila Rama. Jadi mungkin enek dulu Rosinta mungkin. Ono ramane soalnya ini ketok ayang tenan iki. Akila Rama ya, perempuan. Jadi dari India, kenabian saudara silahkan datang. Tapi tak kasih catatan dulu karena kita selama 2 tahun terakhir ditekani Nabi terus. Saya pesan jangan jadi Kristen kolektor nubuatan. Kenapa? Nek mbok koleksi tok enggak pernah mbok jalani, percuma, enggak jadi, ya. Di sini banyak cerita di tempat ini orang yang koleksi nubuatan enggak pernah jalani sampai saya ini rada apa-apa. Loh bener. Nek saya ngajari saudara terima nubuatan walaupun satu jalani mesti jadi kok. Enggak mungkin enggak. Jadi percayalah bahwa Tuhan tetap bicara sampai hari ini. Amin. Jadi besok Selasa depan yang nyanyi adalah Pak Yusak Sujarwo dan yang melayani firman Tuhan adalah Bu Akila Rama ya. Baca terus besok Rabu seperti biasa bagi-bagi gue kan nanti bisa dibagi orang enek. Oh sembarang ya, pokoknya bagi apa sing enek dibagi ya. Gue bagi tanduran, bagi woh-wohan semua dibagi. Oke, enggak ada lagi. Habis ini kita makan-makan. Besar-besar terima kasih buat berkatnya Bapak Ibu sekalian yang membawa dari rumah. Nanti kita makan bareng-bareng. Mari kita tutup
acara kita pada malam hari ini saya minta Pak Edi yang isi anak habis konferensi di Jakarta ya Pak Edi ya. Iya, mesti nama gemini ya mesti nih. Nah, nih. Pak Edi ini gereja GSPDI, Bu Deni BPI, M Bumer DSS gitu, gereja sana sini termasuk aku ya, termasuk aku yang dikonsolnya. Jadi di sini multi gereja aku, jadi golek gereja dari karismatik sampai rematik kan.